Halo. Sore. YouTube Family. Dengan siapa? Ega. Nama IG-nya? Maya Sameng. Oke. Bersama orang paling tampan menurut ibu saya. TBO. Ada Krisna in here, stay in kitchen. Jadi gue Alin. Ya, hari ini kita mau main tebak-tebakan influencer. Nanti aku liatin mukanya ke Kak Ega walaupun tadi udah lihat. Iya. Terus Gampang nanti kayaknya. ditebak, kita kasih waktu 5 detik aja. Oke. 1. Tasya Farasya. Tasya Farasya. Oke. 1, 2. Tasya Farasya. Oke. Anjir, siapa mas-mas? Kagak dihitung. 4, 5. Kagak tahu gue. 2, 3, 4. Tetot. Itu I don't know. Doni Salman gak sih? Oh ini Fadil Jaidi. Fadil Jaidi. Fadil Jaidi. Ini yang suka makan. 1, 2. Ih, gue lupa namanya. 2, 3. Tetot. Nggak ada obat siapa? Ini yang suka makan. Next Carlos. Tetangga gua. Cut, orang Aceh. Ini kesukaan gua nih siapa? Baby Sabita. Sabina. 1, 2, 3. Siska Kol. Ini Siska Kol. Siska Kol. Mari kita coba. Dio Hao. Istrinya Indah siapa? Dinda Hao. Hao. Agung Hapsah. Agung Hapsah. Agung Hapsah. 4. Krisna Bayu nih. Tetot. Aduh, gua lupa namanya. Ini gue lupa, pokoknya dia yang suka flexing. Ya, salah. Nggak tahu nama. Oh, Zarangkuti. 3, 4, 5. Siapa? 1, 2. Kiki Fatmala. Kiki Saputri. Oh, Kiki Saputri. Devita. Lucinta Luna. Lucinta Luna. 1, 2. Lucinta Luna. Ini yang dokter nih. 5, tetot. Gue nggak tahu namanya. Oh, ini siapa? Nggak tahu. Dokter. 3, 2, 1. Nggak tahu dokter siapa. Dokter. 1. Dokter, emang dokter. Iya, dokter kecantikan. Oh, jadi dokter Oki Pratama. Oh, Oki. Oh, yang punya bening sih ya? 5, 4. Itu siapa? 2. Nggak tahu. Tetot. Hanum. Solong Siti Hanum. Siapa tuh? Oh, ini 5. Sulung Siti Hanum. Lupa. Ke siapa? 1. Kofi. 1. Riyadi Arisman. Riyadi Arisman. 1, 2. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Aduh, gue lupa namanya. Ih, yang cowoknya tinggi. Aduh, pasangan viral. Pak suaminya Lita. Ya, 3. Oh, ini si yang pasangan itu. Tetot. Fadil. Ibnu. Tinggi banget ini. Iya. 1, 2, 3. Nyokap gua. Siapa tuh? 4, 5. Pas nggak tahu. Oh, ini Najla. 1, 2, 3, 4. Bintang Emon. Ini Bintang Emon. Ginting. 3. Ginting. Siapa? Aduh, yang suka makan. 5. Aduh, gua nonton YouTube-nya. Gue nggak tahu dia. 3. Magdalena. Kofika. Iya, Kak Vika dong. Vika Octavia. Sebenarnya Kak Ega tahu gak sih arti influencer itu apa? Influencer tuh seseorang yang dapat mempengaruhi para audiensnya atau para pengikutnya. Influencer itu dari kata influence kan, yang artinya tuh memberikan. Bahasa kasarnya adalah bahasa kasarnya itu kalau influenza aja kan virus yang dapat menyebabkan melalui virus yang maksudnya disebarkan ke orang-orang lain. Nah, berarti influencer adalah ini salah satu orang yang bisa memberikan virus positif, maksudnya apa ya, hal-hal yang bisa di-sharing ternyata orang tuh banyak suka gitu loh. Misal contoh, gue suka yang tadi ya, si Magdalena suka konten makan, ternyata ya udah dia sharing aja, ternyata banyak yang suka dengan konten-konten. Nah, itu berarti kan dia setelah memberikan apa ya, dia sebagai influencer gitu, di bahasa katanya dia sebagai influencer gitu sih. Influencer itu sebenarnya sih orang kan, tapi dia tuh bisa memberikan contoh dan impact kepada masyarakat di sosial media. Tapi sebenarnya
Iya pokoknya gitu. Terus dia apa ya bahasanya, gue tuh pernah lihat di Instagram siapa ya, pokoknya dia ngejelasin tentang influencer, cuman gue lupa. Jadi tuh dia tuh ngasih tahu kalau influencer itu dia bukan hanya memberikan impact, tapi dia juga memberikan contoh kepada warga sosial media. Kalau misalnya pokoknya influencer tuh sebagai contoh, tapi sebenarnya di realitanya dia cuman kayak ibarat kata kayak artis kalangan itu loh. Nah terus kenapa sih orang tuh kira-kira tertarik untuk follow influencer ini? Ya mungkin karena sesuai dengan minat, sesuai dengan bidang yang dia sukain. Gue sih nggak follow, gue sukanya yang fashion. Kalau gue siapa aja yang follow? Johan Malik, terus ada orang luar juga. Orang Indonesia Johan Malik, buka aja. Berapa? Iya, yang gue nggak tahu berarti gue nggak follow. Iya, alasannya apa tuh buat nge-follow mereka? Nah, kalau gue sih nge-follow itu untuk mendapatkan infonya ya. Makanya influencer itu kan berhasil jika dia memberikan dampak, memberikan impact kepada kontennya mereka gitu. Jadi follower-followernya suka. Bahkan di luar followernya dia pun dikata berhasil pada saat dia udah follow, ngikutin, entah nge-save kontennya, entah nge-share kontennya gitu ya. Nah gue sih nge-follow orang-orang itu tergantung ya. Kalau ada beberapa yang gue tahu aja, ada beberapa yang gue follow gitu. Kalau yang gue follow berarti gue ngikutin konten-kontennya. Kayak misalnya Agung Hapsa, berarti kan dulu kan dia kan terkenal dengan kontennya sinematik ala-ala Tim Tuan gitu kan. Tapi Tim Tuan kan kebanyakan komedinya. Kalau Agung Hapsa kan lebih serius konsepnya gitu. Terus kayak misalnya Magdalena dia tips-tips atau tempat makan, sharing. Nah itu gue ngikutin, siapa tau ada rekomendasi tempat gitu sih. Kalau gue nge-follow Fadil Jaidi awalnya itu karena dari sebelum dia terkenal gue udah nge-follow gara-gara gue seneng ngeliat dia sama bokapnya, lucu banget. Terus kalau Natasha Farasya gue nge-follow karena make up dong, pasti nggak sih? Iya dong. Iya cewek kan. Terus siapa lagi tadi ya? Banyak lagi, siapa lagi sih? Gue tahu. Gue lupa lagi. Hapsa, tadi ada Lucinta. Gue nggak nge-follow Lucinta, tapi gue suka ngeliatin snapgram dia, soalnya kadang suka lucu aja gitu, buat hiburan doang. Jadi alasan nge-follow mereka tuh Karena hiburan. Iya, terus karena nyari hiburan, sama kadang gue nyari sesuatu yang kayak kan mereka suka endorse barang-barang gitu kan. Nah dari situ gue suka ngambil produk-produk mereka. Pernah gak sih pakai produk atau ngikutin yang disampaikan sama influencer lewat endorsement gitu, pernah gak? Iya pernah. Misalkan kayak antara kita kan membeli itu kan butuh nggak butuh gitu loh. Tapi pada saat influencer itu bisa membuat kita interact ya, maksudnya tertarik juga untuk membeli, berarti kan itu kuat banget, si Kole itu kuat gitu loh. Entah dari segi sisi bahasanya, entah dari segi gimmicknya dia ngebuat konten yang komedi atau apa, bisa membalut konten yang membuat konten yang apa ya, menarik banget. Gue pernah beli apa ya, misal beli makanan. Misalnya yang sering banget tuh Karis juga tuh ngasih promo Gojek ya. Itu kita sampai nyoba ada promo apa sih gitu. Coba pakai kupon ini, pakai kode ini kan gitu. Pernah contohnya, tapi tadi di situ nggak ada di list sih. Kayak misalnya Clarissa Putri, lu tahu nggak sih Clarissa Putri? Tahu kan? Nah, lu nggak tahu kan? Bisa Besari. Yeah. Lebih ke penyanyi. Nah, yang gua salut dari Clarissa Putri itu, gua ngikutin dia dari dia Samsolese. Lu tahu Samsolese nggak? Nggak tahu dia. Nggak tahu kan? Astaga, gitu grup. Consists of 4 people in a group. Iya. Nah, Fadil Jaidi itu sebenarnya Samsolese. Tapi nah itu sahabatnya Fadil Jaidi. Nah gue nge-follow karena gue suka ngeliat dia dari awal body dia yang wow banget sampai sekarang dia kayak berhasil nurunin berat badan yang drastisnya banget, dan itu nggak pakai obat ataupun segala macem, walaupun bantuan dokter gitu. Berarti. Nah terus gue sukanya juga dia kayak ngasih good vibes gitu loh. Jadi kalau di konten dia tuh nggak ada yang kayak head gitu. Jadi kayak misalnya ada orang nih bodinya gendut segala macam, dia tuh ngebantu biar lu nggak insecure gitu. Gue sukanya itu. Menurut Kak Ega, efektif gak sih kalau misalnya suatu produk tuh
campaignin atau dipasarkan oleh menggunakan influencer. Kira-kira efektif gak sih? Ya efektif banget dong. Kan jadi nge-brandingin brandnya itu influencer itu. Audiensnya juga makin bertambah. Jadi banyak. Jadi pada pengen nyari tahu barangnya. Seenggaknya nyari tahu barangnya dulu sih. Kalau menurut gue untuk cost yang dibilang nggak terlalu besar banget, sangat efektif pakai KOL. Karena kan kampanyenya dapat terukur dan mereka punya gaya khas masing-masing ya, para influencer. Nggak bisa menyamakan, tergantung misalkan target lo maunya apa, lo punya brand apa, mereka bisa menyesuaikan itu. Hebatnya influencer tuh gitu, dia bisa membuat konsep yang tadinya mungkin rumit jadi lebih mudah dengan gayanya mereka gitu. Dengan costnya juga nggak terlalu, gue bilang nggak terlalu mahal banget budgetingnya gitu, masih bisa kompetitif kalau menggunakan influencer tuh daripada lo mengurus apa. Bisa contoh deh, lo mau influencer tuh keren pak, influencer tuh bisa nge-boost awareness sama bisa ningkatin sales lo tanpa disadarin. Kalau sosmed kan mungkin untuk dari sales agak, bukan gue sebut kurang, maksudnya masih nggak bisa terlihat terukur ya. Tapi kalau influencer yang udah punya nama dan mereka influencer apalagi yang nano dan mikro itu kan pengguna langsung ya, maksudnya mereka yang benar-benar menggunakan gitu. Kalau kita bilang mungkin ya brand selebgram atau influencer yang tadi besar ya, yang mega dan mega, gue nyebutnya itu kan mega influencer ya, followernya banyak. Itu kalau misalkan kita kasih sesuatu pasti udah terlihat, oh ini endorse. Tapi kalau nano dan juga mikro, pada saat kita kasih produk, kasih brand, follower-followernya tuh tidak menganggap bahwa dia tuh di endorse. Terkadang ya, itu hebatnya. Jadi kayak mereka cuman beli aja, ternyata dia suka atau bagus, padahal dia dikasih gitu. Dan kuatnya lagi dari segi kata-katanya atau dari segi kontennya, itu bisa ngebuat lu bahkan membeli gitu loh, atau mencoba. Itu sih yang keren. Dan banyak kan influencer digunakan entah nge-boost awareness lu, ataupun juga untuk beberapa promo-promo dikasih kode kupon untuk sebagai afiliasi ya. Itu kan juga keren tuh, lebih mudah lah, nggak terlalu susah gitu sih. Sebenarnya sih kalau berpengaruh atau enggak itu tergantung segmen dari produknya ya. Kalau misalnya segmen makanan, harusnya endorse-nya ke orang yang spesialis di makanan juga. Terus kalau misalnya dia spesialis di fashion ya itu ke fashion juga, karena itu bisa ngasih impact gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak misalnya konten kreatornya yang buat komedian atau hiburan doang, sebenarnya dia bisa ngasih impact juga, cuman nggak setinggi atau signifikan. Dan kalaupun misalnya pengen endorse barang yang biar langsung dapat income atau penjualan pembeliannya naik, itu biasanya sih kalau zaman sekarang nyari yang lagi trending topik orangnya gitu. Mantap. Profesor Amadik, ada jasa call juga ya? Wah, ada dong. Ada untuk KOL Management. Jadi Kamadik tuh punya salah satu servisnya KOL Management. Kita tuh bisa menghandle beberapa klien kampanyenya menggunakan KOL. Nah, pastinya kita juga punya beberapa database dari KOL ini sendiri, dari mulai yang nano, mikro, makro, sampai yang besar pun kita juga ada gitu. Tergantung teman-teman klien butuhnya itu influencer yang apa gitu. Kita bisa sesuaikan juga dari keinginan dan juga budgeting, pasti budgeting. Karena kalau budgetingnya maunya apa ya mohon juga gitu, kita sesuaikan gitu. Nah biasanya, tapi kalau menurut dari gue sendiri, gue merekomendasikan untuk beberapa campaign tuh menggunakan nano dan juga mikro. Kenapa? Yang tadi udah gue bilang, kebanyakan mereka itu dekat dengan followernya. Lu bisa ngeliat deh kalau beberapa influencer dari kolom komennya, kalau yang nano mikro tuh mereka masih sering ngejawab gitu. Meskipun orang pengennya yang mega, yang makro gitu untuk influencer, tapi terkadang coba lihat dari konten komen-komennya sih gitu. Jadi kalau menurut gue sih lebih efektif menggunakan nano dan juga mikro. Kenapa ini lewat juga nih? Oke, terima kasih. Gitu. Oke. Itu cuma saya sendiri yang tepuk tangan. Jangan lupa di follow untuk Instagram saya Krisna Bayu P, dan juga follow Instagram Kama Digital, TikTok, semuanya di follow, LinkedIn-nya follow juga kalau bisa. YouTube-nya, oke, bye-bye. YouTube juga, bye-bye.